Pemerintah mengimbau masyarakat yang akan mudik dengan menggunakan jalur darat untuk dapat kembali ke kampung halaman lebih awal. Hal tersebut didasarkan pada simulasi kebijakan satu jalur di kilometer 57 Tol Cikampek yang tak dapat membendung padatnya arus kendaraan. Salah satu kebijakan untuk mengantisipasi padatnya arus lalu lintas, pemerintah juga akan memberlakukan sistem ganjil genap. Pemerintah telah membuat skenario one way dan ganjil genap yang diberlakukan pada tanggal 28 April hingga 8 Mei pada arus mudik dan arus balik tahun ini. Ketetapan ini berlaku sejak kilometer 47 Tol Jakarta Cikampek hingga kilometer 414 Gerbang Tol Kali Kangkung. Selain aturan ganjil genap, pemerintah juga memberlakukan persyaratan vaksinasi booster bagi para pemudik. Untuk pemudik yang telah menerima vaksin booster, tidak diwajibkan menunjukkan hasil negatif tes antigen atau PCR. Sementara bagi mereka yang baru mendapatkan vaksin kedua, wajib menunjukkan hasil negatif rapid test antigen dengan pengambilan sampel dalam kurun waktu maksimal 1 kali 24 jam atau hasil negatif PCR dengan pengambilan sampel dengan kurun waktu maksimal 3 kali 24 jam. Sementara untuk penerima vaksin pertama, wajib menunjukkan hasil negatif PCR dengan pengambilan sampel kurun waktu 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Diperkirakan puncak arus mudik akan terjadi pada tanggal 29 April 2022 dengan jumlah kendaraan mencapai 2,54 juta kendaraan. Tim TV One mengabarkan. Tapi memang berkaitan dengan simulasi mudik, kita harus ada satu sesi lagi untuk finalisasi. Karena kita menemukan bahwa jumlah yang akan mudik itu banyak sekali. 85 juta atau 40% dibandingkan 2019. Satu jumlah yang besar. Dan ada kecenderungan masyarakat itu mudik pengen naik mobil. Tidak naik pesawat atau tak naik yang lain. Sehingga apa yang kita temukan dengan menggunakan one way tidak menemukan angka terbaik. Rasionya belum bagus berarti? Belum bagus. Visi rasionya belum mencapai 1. Sehingga kita harus menemukan atau menggunakan ganjil genap. Kalau kita menggunakan ganjil genap itu hanya 3 hari, tidak ada proses pembelajaran. Kita lagi akan simulasi agar ganjil genap itu kita mulai tanggal 25. Nah, sudah dijelaskan karena prediksinya paling tidak lebih dari 80 juta ya warga yang kemudian akan melakukan mudik tahun ini. Jadi pemerintah kemudian mencari solusi bagaimana agar masyarakat ini yang sudah selama 2 tahun menahan mudiknya bisa mudik dengan aman dan juga nyaman. Ditambah lagi tadi ada transformasi moda kendaraannya ya. Jadi dari yang biasanya mungkin pakai pesawat terbang, ini justru mau nyoba jalur darat dengan jalur kendaraan. darat menggunakan kendaraan Wajar pribadi. dong, karena sudah ada 1.900 kilometer. Waduh. Terbentang luas jalan tol hingga Transjawa. 2022. Betul, itu dia. Nah, kita akan lihat beberapa solusi diberikan oleh pemerintah kita. Di antaranya ada ganjil genap dan juga one way yang akan diterapkan pada mudik lebaran tahun ini. Kita akan coba cari tahu mengenai hal ini. Sudah terhubung bersama kami ada Mbak Adita Irawati, juru bicara Kementerian Perhubungan, dan juga nanti akan bergabung bersama kami ada Sudah bergabung ya? Oh, sudah bergabung. Betul. Ada Bang Jehan Syah Siregar, pakar kebijakan publik dari ITB Bandung. Assalamualaikum, selamat pagi Assalamualaikum, semuanya. selamat pagi Bapak Ibu, sehat semuanya? Selamat pagi, waalaikumsalam. Selamat pagi, Mbak Fadil, Mbak Maria. Selamat pagi, Selamat Rifadi pagi, dan semangat Maria. sekali kita pagi ini ya, karena membahas mudik gitu loh. Jadi langsung saja Mbak Adita, cerahkan kami termasuk saya yang akan mudik tahun ini. Jadi apa itu one way dan juga ganjil genap yang akan diterapkan pada tahun ini? Penerapannya bagaimana Mbak Adita? Ya, jadi mengapa kemudian pemerintah menaruh perhatian besar ya pada penanganan di jalan darat, baik itu tol maupun non-tol. Ini karena memang hampir 50% dari pelaku perjalanan yang akan mudik, sesuai dengan survei yang kami lakukan, itu memilih untuk menggunakan jalan darat. Dan 40% diantaranya itu menggunakan kendaraan pribadi ya, baik itu kendaraan roda 4 maupun roda 2. Jadi ini memang porsi terbesar yang akan melakukan perjalanan mudik. Nah, untuk itu tentu kita harus memikirkan bagaimana penanganan dari arus lalu lintasnya. Dan kemarin dan juga beberapa hari sebelumnya,
Itu dari Kementerian Perhubungan, Kakor Lantas, kemudian juga dari Jasa Marga, itu sudah melakukan berbagai simulasi. Kita perlu melakukan simulasi karena begini, kondisi jalan itu harus bisa mendapatkan rasio yang namanya volume kendaraan dibandingkan dengan kapasitas jalan itu bisa lebih kecil dari 1. Artinya jangan sampai kelebihan volumenya dibandingkan kapasitas yang bisa ditanggung oleh si jalan itu. Dan kami berupaya melakukan simulasi ini untuk mengambil satu kebijakan rekayasa lalu lintas. Nah, tadi sudah disebutkan ternyata dengan one way saja, rekayasa lalu lintas one way ini ternyata tidak bisa mendapatkan rasio yang namanya visi rasio tadi kurang dari 1. Artinya memang harus ditambah dengan rekayasa yang lain, termasuk antara lain adalah ganjil genap. Nah, ini masih terus disimulasikan agar nanti kita dapat visi ratio yang jauh lebih kecil, sehingga masyarakat juga nanti akan mendapatkan experience melakukan perjalanan darat ini dengan lebih nyaman dan tentunya aman. Ini yang sedang kami lakukan ya. Jadi semua rekayasa itu sebenarnya untuk membuat arus lalu lintas di tol khususnya itu jauh lebih lancar. Dan tentu nanti masyarakat yang mudik bisa melakukan perjalanan juga yang lancar dengan kecepatan yang sedang gitu. Jadi itu yang sebenarnya tujuan kami. Nah, seperti apa nanti, kapan dan jam berapa, ini masih terus disimulasikan. Dan insya Allah dalam minggu depan ini kita akan sampaikan kepada masyarakat secara lebih detail. Begitu. Mbak Adita, saya tidak tahu apakah Mbak Adita bisa melihat layar kami saat ini. Nggak apa-apa nih, layar diteruskan grafisnya seperti ini. Kalau tadi kan Mbak Adita menyebutkan ada kalimat kami belum bisa memastikan pukul berapa sampai pukul berapa. Tapi ini kami mendapatkan sumber dari Korlantas Polri, bahkan di sini sudah ada penentuan jam-jamnya begitu loh Mbak. Kami ingin mengkonfirmasi ya, karena kan Kementerian Perhubungan tentu terus berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia. Ya, ini memang hasil dari pembicaraan bersama kami juga, Pak Rifadil dan Maria ya. Pak Dirjen Perhubungan Darat itu intens banget ya, duduk bersama dengan Korlantas untuk membahas hal ini. Tapi kembali lagi seperti tadi yang juga sudah disampaikan oleh Pak Menteri Perhubungan, bahwa semua ini nanti akan bisa saja dilakukan revisi jika hasil simulasi kami menunjukkan bahwa jendela jam ini bisa saja nanti diperpanjang atau diperpendek. Begitu, karena kita masih akan menemukan rasio yang paling pas, yang itu kemudian menjadi rujukan kita melakukan rekayasa pada waktu dan jam tertentu. Ini sifatnya lebih general, lebih umum ya. Nanti kita bisa akan memberikan waktu yang lebih spesifik lagi hasil dari simulasi itu. Mbak Adita, tapi untuk lokasi penerapannya itu sudah pasti kan? Kira-kira begitu, karena kita mengidentifikasi memang titik-titik ini tadi yang ada di dalam grafik ini adalah titik-titik yang punya potensi terjadi kemacetan. Dan ini sebuah pola yang memang sudah kita amati dari tahun ke tahun, khususnya sebelum terjadi pandemik. Dan untuk itu lokasinya memang ini beberapa adalah lokasi utama yang akan menjadi sasaran untuk dilakukannya rekayasa. Mbak Adita, satu hal juga yang kepikiran sama saya Mbak, kalau misalnya penerapan one way, dibarengi juga dengan ganjil genap. Dan misalnya kita bicara soal arus mudik Mbak Adita. Arus mudik itu artinya kan berarti dari Jakarta ke Kali Kangkung gitu ya. Nah itu kalau satu arah semua, bagaimana dengan masyarakat yang ada di tengah Pulau Jawa ingin ke Jakarta justru? Atau ingin ke beda pulau dengan Pulau Jawa ya, dengan melintasi jalur tol tersebut. Misal dari Semarang mau mudik ke Lampung gitu Mbak, itu kan lawan arah ya, itu bagaimana juga penerapan mereka? Ya, yang pertama kan sudah jelas ya bahwa yang namanya rekayasa ini tidak dilakukan selama 24 jam penuh. Ya, ada jam tertentu di mana nanti one way itu dibuka. Nah, diharapkan nanti kita tentu akan melakukan sosialisasi sehingga masyarakat juga memahami di jam berapa mereka bisa melakukan lawan arah itu dengan nyaman dan tetap menggunakan jalan tol. Nah, yang kedua tentu ada alternatif untuk menggunakan jalan nasional atau jalan biasa ya. Ketika memang harus berjalan di saat jalan tol itu diberlakukan one way. Nah ini memang kami sangat menyadari perlu sekali melakukan sosialisasi lebih awal dan juga harus jelas sosialisasinya ya. Sehingga masyarakat tahu jadwal kapan mereka bisa melewati jalan tol itu, kapan ditutup, mana alternatifnya. Ini adalah sesuatu yang sudah jadi salah satu rencana kami Mbak. Gitu.
Ya betul, karena khawatirnya nanti jika memang ada jam-jam tertentu, jangan sampai kemudian terjadi penumpukan karena kurangnya sosialisasi itu. Oke, saya mau bergeser dulu ke Bang Bandung. Jeha. Ke Bandung, Jawa Barat. Ada Bang Bandung Jeha. rame nih Bang Jahan nih. Jadi gimana melihat kebijakan baru simulasi yang akan diterapkan nanti ini? Ya, yang jelas dari prediksi pemerintah, masyarakat yang mudik sekarang itu mengalami peningkatan ya sekitar 12% dari sebelum pandemi ya. Jadi ya bisa dipahami bahwa masyarakat ini sangat bersukacita ya menyambut pembolehan mudik ini setelah 2 tahun dilarang begitu. Nah, dan di sisi lain juga pemerintah berusaha lah ya dengan segala macam instrumen kebijakannya sampai ke instrumen teknis ya dalam pengaturan lalu lintas. Nah, pertama ya mungkin kalau saya menilainya ini agak telat ya untuk katakanlah dari perhubungan, Korlantas ya melakukan berbagai upaya untuk mencegah ya terjadinya kemacetan. Telat dalam arti tidak semua bisa diterapkan, termasuk misalnya masalah kondisi prasarana yang banyak rusak, jalan banyak rusak begitu ya. Nah ini karena memang agak telat juga ya memberi sekitar sebulan ya sebelum Lebaran lah begitu, bahwa masyarakat itu boleh mudik begitu. Nah, menurut saya sih harusnya lebih awal ya, sekitar awal tahun ya, sekitar bulan Januari, kalau memang diprediksi pandemi itu sudah menurun dan mudik itu diperbolehkan, harusnya segera. Nah, sehingga beberapa sektor di bidang perhubungan, lalu lintas, dan lain-lain ya, transportasi itu bisa melakukan berbagai persiapan. Nah, sekarang tadi seperti Bang Jehan melihat faktor infrastrukturnya pun juga, kesiapan infrastrukturnya juga harus diperhatikan. Jangan hanya sistem mengelola perpindahan orangnya saja, begitu maksudnya ya? Iya, jalan kan banyak rusak, terutama pantura ya. Nah, kalau jalan tol mungkin ya, yang baru terutama, ya itu masih bagus kualitasnya. Tapi kan orang mudik kan semua jalur ditempuh ya. Nah, kemudian saya mau komentari juga tadi buka tutup ya dan ganjil genap. Ganjil genap, Dari one way. berbagai instrumen traffic itu saya pikir kalau ganjil genap itu kurang efektif ya karena itu kan harus ditentukan jauh hari. Nah, tapi kalau buka tutup misalnya atau satu arah kontraflow atau ya itu satu arah tadi, nah itu bisa dilakukan di lokasi ya spot karena masyarakat sudah keluar dari rumah begitu. Beda dengan transportasi di dalam kota. Nah, kalau Bang di Jehan, dalam tapi kan kota ini itu ganjil genap sudah bisa lebih efektif ya. Oke, nah ini kan tapi sudah sudah terjadi, waktu sudah berjalan, paling tidak tinggal 2 minggu lagi nih menuju Lebaran. Apakah sudah cukup efektif dan juga mempunikah dalam waktu 2 minggu ini persiapan dengan segala sosialisasinya, Bang Jeha? Tapi kita jawabnya usai jeda saja ya, sesaat lagi. Apa kabar di Shop Pagi akan kembali untuk Anda.